Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini respon yang keras ya dari masyarakat terhadap Menteri Agama Yakut Khalil Khoumas yang menyamakan suara azan dengan suara anjing ya. Ini memang harus hati-hati ya, seorang pejabat publik itu ya. Pendapat saya gimana terhadap Menteri Agama kita? Aku ditakoni koyo ngono, wis copot ae Menteri Agama ya. Iya serius, Pak Presiden copotnya Menteri Agama yang seperti ini, yang suka bikin gaduh, ya toh? Yang suka bikin peraturan yang aneh-aneh, ngomong yang aneh-aneh, ganti sama Menteri Agama yang lebih alim gitu, yang lebih bisa merasakan meraba perasaan mayoritas umat Islam gitu loh. Ya menteri sih ya menteri itu semua agama, tapi kan mayoritas kan agama Islam. Asal usul Departemen Agama itu kan kita tahu semua ya. Wes dicopot aja. Iya serius sih. PA itu maksudnya PA itu persaudaraan alumni 212. Dugaan penistaan agama Menteri Agama Yakut lebih parah dari Ahok. Dari CNN, Kamis 24 Februari 2022. Jam berapa ini? Jam 9:48 WIB ya. Kita ini ya. Alumni 212 mengecam. Ini di bawah foto ini. Menteri Agama Yakut Khalil Khoumas yang dinilai telah membandingkan suara azan dan gonggongan anjing. Foto Muhammad Adimaja. Jakarta, CNN Indonesia. Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Selamat Ma'arif menyesalkan kecerobohan Menteri Agama Yakut Khalil Khoumas yang membandingkan suara azan dan gonggongan anjing saat merespons surat edaran Menteri Agama tentang penggunaan toa di masjid dan musola. Suara azan beda ya sama suara gonggongan anjingnya. Nih coba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Itu azan tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Hok 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 hok. Beda toh. Ya, sebetulnya Menak ingin membandingkan suara bisingnya, tapi sayangnya kurang hati-hati dalam mencari pembanding, jadi seolah-olah membandingkan suara azan dengan anjing. Saya menyesalkan kecerobohan Menteri Agama, kata Selamat kepada CNN Indonesia.com ya, hari Kamis. Selamat mengatakan ucapan kontroversial Yakut ini telah menimbulkan persepsi berbeda di tengah masyarakat, bahkan bisa dipersepsikan sebagai tindakan penodaan agama oleh masyarakat. Ia lantas meminta Yakut untuk meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat atas pernyataannya tersebut. Jadi masyarakat yang sedang sakit gini, yang sedang susah ekonomi, susah segala lini, ya, orang mengkritik di penjara, ekonomi tidak baik-baik saja, itu ya bahwa pejabat-pejabat publik itu kalau bicara sederhana dan betul-betul harus ekstra hati-hati gitu. Ini agar tidak membuat kegaduhan. Jadi minta maaf. Usul dari Selamat Ma'arif. Terpisah PLT Waketum, pelaksana tugas Wakil Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin menilai Yakut selalu membuat kegaduhan
atas pernyataan yang dilontarkannya ke publik. Baginya pernyataan Yakut saat ini lebih parah ketimbang bait puisi yang sempat dilontarkan Sukmawati yang membandingkan kidung dan azan. Diketahui Sukmawati sempat menulis puisi berjudul Ibu Indonesia. Dalam salah satu penggalan bait puisinya, Sukmawati menyinggung kidung dan azan. PA 212 juga menegaskan pernyataan Yakut ini lebih parah dari eks terpidana kasus penistaan agama Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang menista ayat Al-Quran. Dugaan penistaan agama yang dilakukan Yakut lebih parah dari Ahok dan Sukmawati, yang mana Sukmawati membandingkan azan dengan suara kidung, tapi si Yakut malah membandingkan dengan suara anjing, kata Novel. Novel pun berencana untuk melaporkan Yakut ke kepolisian. Imbas pernyataannya tersebut, dia juga mengatakan ucapan Yakut tersebut tergolong delik umum sehingga polisi bisa menangkap tanpa adanya laporan sekalipun. Udahlah, kita sebagai bangsa itu ya yang saling ini ya, saling akrab gitu, gimana sih? Kalau memang akrab ya yang punya kekuasaan, yang diamanai jabatan untuk waktu yang tidak lama, pendek, itu harus betul-betul lebih bisa merasa ya susahnya masyarakat sekarang, jadi harus lebih hati-hati di dalam melontarkan ucapan-ucapan itu ke ruang publik. Menak Yakut meminta agar volume suara toa masjid dan musola diatur maksimal 100 desibel dan waktu penggunaan disesuaikan di setiap waktu sebelum azan. Hal itu dia sampaikan merespon edaran pengaturan penggunaan pengeras suara di masjid dan musola yang dikeluarkannya beberapa waktu lalu. Namun dia kemudian mencontohkan suara-suara lain yang dapat menimbulkan gangguan, salah satunya suara gonggongan anjing. Ini dikutip oleh Yakut ya, suara Yakut ini. Yang paling sederhana lagi, kalau kita hidup dalam satu kompleks, misalnya kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua, misalnya menggonggong dalam waktu bersamaan, kita ini terganggu nggak? Artinya apa? Suara-suara ini, apapun suara itu harus kita atur supaya tidak jadi gangguan. Speaker di musola masjid silahkan dipakai, tapi tolong diatur agar tidak ada yang terganggu, kata Yakut. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Roy Suryo sudah memiliki rencana akan melaporkan Yakut ke Polda Metro Jaya hari ini imbas pernyataannya tersebut. Coba kan, nggak enak kalau saling-saling melapor gitu ya. Kalau nggak ada saling melapor tuh ya kan sebenarnya hidup bisa lebih baik ya. Jangan saling mengintip ya kekeliruan orang lain, dan konsekuensi logisnya pejabat supaya tidak dilaporkan oleh masyarakat yang sedang tertekan ini gitu, lagi sulit, lagi terdesak hidupnya secara ekonomi, barang-barang mahal dan lain-lain. Itu seharusnya pejabat itu lebih bisa meraba ya kesusahan masyarakatnya dan hati-hati di dalam berbicara. Kita klik ya, Roy Suryo polisikan menak Yakut hari ini bahwa pasal penistaan agama. CNN Kamis 24 Februari 2022 jam 7.08 WIB, di gambar Suryo ya. Jakarta, CNN Indonesia. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Roy Suryo mengaku akan melaporkan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ke Polda Metro Jaya hari ini Kamis 24 Februari. Roy melaporkan Yakut karena diduga membandingkan suara azan dan gonggongan anjing dalam sebuah wawancara di Pekanbaru Riau beberapa hari lalu. Hari ini KRMT Roy Suryo bersama Kongres Pemuda Indonesia akan membuat laporan polisi terhadap YCG yang diduga membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing, kata Roy dalam keterangan resminya hari Kamis. Hari Kamis hari ini ya, 24 Februari. Roy mengatakan ucapan Yakut itu diduga melanggar pasal 28 ayat 2
junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) atau bisa dijerat dengan pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Roy mengatakan pihaknya akan membawa berbagai bukti guna menunjang laporannya tersebut, di antaranya rekaman audio dan visual statement Yakut serta pemberitaan berbagai media. Alias bukan hanya persepsi pelapor saja, kata dia. Yakut saat diwawancara media di Pekanbaru Riau sempat meminta agar volume suara tua masjid dan musola diatur maksimal 100 desibel. Selain itu, waktu penggunaan disesuaikan di setiap waktu sebelum azan. Hal itu disampaikan merespon edaran yang dikeluarkannya mengatur penggunaan toa di masjid dan musola. Namun ia kemudian mencontohkan suara-suara lain yang dapat menimbulkan gangguan, salah satunya suara gonggongan anjing. Oh, oh, oh. Yang paling sederhana lagi, kalau kita hidup dalam satu kompleks misalnya, kiri kanan, depan belakang pelihara anjing semua, misalnya menggonggong dalam waktu bersamaan, apa iya bisa begitu? Kita ini terganggu tidak, artinya apa? Suara-suara ini, apapun itu suara. Kalau anjing susah diatur kan ya. Kalau azan bisa diatur, kalau suara anjing menggonggong gimana ngaturnya? Harus kita atur supaya tidak terjadi gangguan. Speaker di musola dan masjid silakan dipakai, tapi tolong diatur agar tidak terganggu. Beda ya, ini di sini fatalnya dan blundernya dari Yakut ya, membandingkan suara azan itu yang harus diatur speaker itu dengan suara anjing yang sebenarnya anjing itu kan tidak bisa diatur ya. Dia melakukan semacam barking, menyalak, menggonggong itu kan apa bisa diatur oleh pemiliknya. Lah pemiliknya itu juga pada kerja, yang ada pembantu di rumah itu misalnya. Ya, sembolah menak belum bisa pastikan pelaksanaan haji. Pira. Semoga-moga kita saling sesama anak bangsa itu jangan saling melaporkan kalau bisa ya. Apa sih untungnya melaporkan gitu. Saya sih nggak setuju kalau Yakut itu dilaporkan ke polisi dengan alasan penistaan agama. Lebih baik menurut saya Pak Yakut Holil Qomas itu di-reshuffle aja. Diganti dengan yang lebih baik. Apa nggak ada menteri agama yang lebih bisa menghargai ya aspirasi umat Islam sendiri yang mayoritas di negerinya sendiri. Saya Yudi Pramuko, Tuhan Donat dari Parung. YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabran Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.